Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi dengan mahasiswa 5111 mahasiswa UTU PPJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah STML 4211. Oke, tugas 2 ini di sini saya diminta untuk mencari data informasi kependudukan yang ada di wilayah saya, yang dimana saya berwilayah di Kabupaten Bogor, gitu ya, untuk tingkat saya. Nah, di sini saya diarahkan untuk membuat piramida penduduk menggunakan contoh seperti video pada berikut. Oke, yang pertama akan saya lakukan di sini adalah saya mengunduh datanya terlebih dahulu. Adapun data yang telah saya ambil adalah tahun 2024. Di sini saya telah mendownloadnya sebelumnya dan juga 2020 ya. Nah, di sini saya mulai untuk melakukan praktik ya untuk tugas satunya. Untuk tugas nomor 1, tugas nomor 1. Nah, di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu kelompok, umur. Setelah kelompok umur, jenis kelamin, laki-laki, dan juga perempuan. Oke. Setelah ditambahkan seperti ini, lalu saya akan mengambil datanya dari sebelah kiri. Secara otomatis bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, ini sudah tambah semua untuk umurnya. Lalu laki-laki, kita enter. Oke, selanjutnya untuk perempuan. Oke, di sini sudah terbuat semua ya. Kita rapikan sedikit untuk format layoutingnya. Oke, setelah rapi seperti ini, kita coba geser. Oke, ini adalah data penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2025 ya. Lalu kita coba insert untuk membuat tabelnya di sini, atau untuk membuat piramidanya. Nah, kita menggunakan stack bar. Lalu setelah ini kita rapikan, kita buat piramida penduduk umur, berdasarkan umur. Nah, jika dilihat pada hasil grafiknya, grafik piramidanya sudah selesai ya, namun memang masih ada beberapa tahap yang perlu dirapikan gitu ya. Seperti pada bagian teks ini, kita coba buat agar samping gitu ya, agar bisa dibaca. Labels. Nah, pada bagian label position ini kita rubah menjadi low, supaya dia mentok ke kiri gitu ya, agar terbaca. Setelah umurnya sudah rapi, tertata seperti ini, ada lagi yang masih belum rapi, yaitu pada bagian value atau angka atau jumlah bagian laki-laki ini. Nah, di sini kita bisa mengubah dengan cara kita bagian numbers, format kategorinya custom, format code tipenya kita tambahkan yang paling bawah. Nah, bisa ditambahkan manual seperti ini bagi teman-teman yang memang belum kebingungan gitu ya. Format code-nya ini agar mengubah formatting awal minus menjadi seperti ini gitu. Kita add. Oke, sudah selesai ya untuk tugas 1 ini, sudah tertata rapi piramidanya dan juga datanya sudah sesuai dengan yang ada pada data aktual di BPS-nya. Kenapa bagian laki-lakinya ini minus? Karena memang untuk membentuk piramida penduduk umur ini diperlukan value yang min pada bagian laki-laki agar supaya bagian laki-laki ini ke sebelah kiri gitu ya. Nah, kita tes coba gimana caranya jika kita tidak menggunakan minus, nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak akan tengah garis lurus gitu. Itulah kenapa kita perlu menggunakan minus pada setiap kali. Oke, mungkin tugas nomor 1 ini telah selesai. Akan saya lanjut pada tugas nomor 2. Untuk nomor 2 di sini tersedia proyeksi penduduk Kabupaten Bogor tahun 2040. Nah, untuk jawab pertanyaan ini, di sini saya menggunakan AI untuk perhitungannya dan juga untuk menampilkan teks yang berbentuk formatting seperti ini ya, karena di Word
memang agak rumit ya untuk menambahkan informatik atau teks yang berbasis format matematik seperti ini, jadi saya menggunakan AI. Nah, dapat rumus proyeksi untuk penduduk ini menggunakan metode geometrik. Kenapa menggunakan metode geometrik? Karena dari setelah googling saya itu ditemukan bahwa perhitungan yang paling akurat untuk meneliti atau untuk menghitung proyeksi gitu ya, karena datanya majemuk, itu menggunakan metode geometrik. Karena asumsi metode geometrik ini merupakan metode yang ketika perhitungannya itu menggunakan asumsi pertumbuhan penduduk akumulatif. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah tahun 2024 dan juga 2021 gitu ya. Nah, 2020, maaf. Nah, pada rumusnya adalah seperti ini. PT sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat T gitu ya. PT didapati adalah jumlah penduduk tahun 2040-nya, P0 adalah jumlah penduduk tahun 2024-nya yang dimana adalah 5,6 juta jiwa, R adalah laju pertumbuhan penduduk per tahun, T itu adalah interval waktu proyeksinya atau 16 tahun. Jadi dari 2024 ke 2040 itu 16 tahun gitu ya. Itu interval waktu proyeksinya. Nah, mendeterminasi laju pertumbuhannya itu berdasarkan data tahun 2020 dan 2024 selisih 4 tahun. Rumusnya adalah seperti ini, yaitu data pada tahun 2024 dibagi dengan data tahun 2020 secara selisih gitu ya, ditemui selisihnya adalah 1,156% atau pertumbuhan atau growth-nya adalah 1,156%. Nah, lalu setelah didapati angka pertumbuhannya, persentase pertumbuhan angkanya, dilakukan kalkulasi untuk memproyeksikan tahun 2040 itu seperti apa, mengacu pada rumus yang ini ya. Nah, di sini adalah rumusnya 5,6.820.303 jiwa dikali dalam kurung 1 ditambah 0,11556, atau ini dalam bentuk desimalnya persentase 1,156% ya. Lalu dipangkatkan 16 karena selisih interval waktunya adalah 16 tahun. Maka didapati pada tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 6.829.059 jiwa. Nah, setelah didapati angkanya adalah 6,8 juta jiwa ini, maka selanjutnya yang diperlukan atau sesuai dengan tugasnya itu adalah kita perlu memproyeksikan kebutuhan puskesmas ya, fasilitas kesehatan yang dimana puskesmas spesifiknya ya. Di soal, satu unit puskesmas itu melayani 30.000 penduduk. Nah, selanjutnya adalah dari perhitungan yang telah saya lakukan kembali, maka kebutuhan fasilitas kesehatan untuk tahun 2040 itu kita perlu tahu dulu nih, kebutuhan fasilitas kesehatan untuk tahun aktual 2024-nya berapa itu ya. Nah, setelah dihitung untuk kebutuhan puskesmas itu kan didasarkan pada rasio di tugas ya, bahwa patokannya atau acuannya adalah 30.000 per satu fasilitas kesehatan. Maka dari itu rumus yang dibuat adalah kebutuhan fasilitas kesehatan 2024 itu sama dengan total jiwa pada 2024 itu kan 5,6 juta 820.000 ini dibagi dengan 30, maka kebutuhan fasilitas kesehatan pada 2024 adalah 189,41, yang dimana ketika dibulatkan ke atas itu berarti dibutuhkan 190 unit fasilitas kesehatan untuk memenuhi rasio standar pelayanan idealnya. Nah, setelah dapat angka untuk aktual 2024 fasilitas kesehatannya, maka kita bisa melakukan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di tahun 2040-nya. Nah, perkembangan penduduk pada 2040 itu kan diperkirakan ya, atau proyeksi menggunakan metode geometrik tadi adalah 6,8 juta jiwa gitu. Nah, 6,8 juta jiwa ini maka kita bagi ke 30.000, yang dimana 30.000 ini adalah acuan untuk satuan fasilitas kesehatan itu bisa menampung 30.000 jiwa gitu ya. Nah, maka setelah dibagi didapati adalah kebutuhan fasilitas kesehatan untuk 2040 bagi 6,8 juta jiwa atau spesifiknya 6,8.290.059 jiwa itu adalah 227,63, atau kita bulatkan ke atas menjadi 228 unit, yang dimana selisih kebutuhan antara tahun 2040 dan 2024 itu adalah 38 unit tambahan. Kita membutuhkan unit berarti 38 unit.
dari total tahun 2024 ke 2040 perlu menambah sekitar 38 unit tambahan. Oke, mungkin sekian tugas 2 yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan dan dari saya pun untuk pengerjaan yang masih menggunakan AI. Namun saya bisa pastikan bahwa saya memahami isi materi dan saya memahami cara perhitungan dan pembuatannya itu manual. Seperti yang tadi dijelaskan pada tugas 1, ketika saya membuat piramida, saya melakukannya dengan manual. Terima kasih, saya cukupkan.